Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih sangat dermawan, maha sabar ya, dan maha kuasa tentunya memberikan segala macam nikmat-nikmat yang sampai hari ini kita rasakan ya, sampai detik ini, sampai saat inilah ya. Nah, salat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, manusia paling sempurna ya, manusia yang patut dijadikan sebagai contoh bagi kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Ikhwat iman, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, pada pertemuan kali ini, dalam video ini kita akan sedikit membahas, kita akan sedikit mengulas ada salah satu kisah yang cukup akan insya Allah menjadi inspirasi bagi kita. Kisah yang biasanya justru kita tidak terlalu biasanya kalau kita belajar kisah, belajar sejarah itu tidak terlalu menarik ya, biasanya. Tapi mudah-mudahan dengan kisah ini kita menjadi tergerak untuk setidaknya setelah mengetahui, setidaknya berusaha untuk meniru apa yang ada, hikmah apa yang ada di dalam kisah ini. Nah, dalam pertemuan kali ini, dalam video kali ini kita akan coba mengulas kisahnya seorang Malik bin Dinar. Lebih tepatnya kisah taubatnya Malik bin Dinar ya. Dimana kita tahu seorang Malik bin Dinar memiliki masa lalu yang cukup tidak baik lah ya. Bahkan dia juga mengakui, Malik bin Dinar pernah ketika ditanya bagaimana keadaan masa lalunya, Malik bin Dinar menyebutkan, ya saya dulu ada seorang pezina, saya dulu ada seorang peminum khamar. Bahkan disebutkan Malik bin Dinar itu ya kalau sehari tidak minum khamar itu terasa hambar ya, seperti kita minum air putih kayak gitu ya. Seorang peminum khamar, seorang juga sering mengambil hak-hak orang lain ya, baik itu dalam kecurangan di dagangnya ataupun misalnya dalam melakukan ya kejahatan-kejahatan. Poinnya adalah Malik bin Dinar ini masa lalunya adalah seorang yang buruk lah ya, seorang buruk. Namun titik balik dari Malik bin Dinar itu adalah ketika beliau menikah. Ketika Malik bin Dinar itu menikah dengan seorang perempuan yang tentunya dicintai oleh dia, dan kemudian hasil dari pernikahan itu membuahkan buah hati ya. Yang dimana buah hati tersebut beliau beri nama Fatimah. Ya, Malik bin Dinar beri nama buah hatinya Fatimah. Nah, selang waktu Malik bin Dinar ya biasa seorang ayah mengasuh anaknya ya, namun seringkali ya ketika Malik bin Dinar ingin minum khamar atau sedang minum khamar, kemudian Fatimah ini ketika usia 2 tahun itu Fatimah selalu datang. Jadi sengaja mendatangi ayahnya kayak gitu ya. Sengaja mendatangi ayahnya, dan kemudian ya tentu seorang ayah yang ya setidaknya dia pun masih memiliki rasa kasih sayang ya kepada anaknya, tidak mau anaknya terkontaminasi. Melihat walaupun anaknya masih usia 2 tahun, dia tidak mau melihat anaknya melihat dirinya sedang meminum khamar. Seperti itu. Akhirnya setiap Fatimah datang, khamarnya walaupun sedang dipegang ya, sedang diminum, khamarnya disimpan oleh Malik bin Dinar. Gitu. Nah, akhirnya berjalan, semakin disebutkan dalam hadisnya, semakin
Fatimah bertumbuh besar, maka keimananku semakin tinggi, kata Malik bin Dinar. Semakin Fatimah besar, maka kemaksiatan semakin terkikis. Sampai tibanya Fatimah berusia 3 tahun. Dan qadarullah, Allah takdirkan Fatimah pada saat itu meninggal. Allah cabut nyawanya. Dan setelah itu Malik bin Dinar itu kembali lah ya, perilakunya setelah putrinya itu meninggal, kembali bahkan jauh lebih parah. Ini yang disampaikan oleh Malik bin Dinar ya. Perilaku saya, sifat-sifat saya, kelakuan-kelakuan saya lebih parah ketika Fatimah sudah tiada. Akhirnya setan membisikkan kepada Malik bin Dinar, "Wahai Malik," katanya, "untuk merefreshkan pikiran kamu, coba kamu mabuk dengan mabuk yang belum sama sekali sebelumnya kamu mabuk." Ya. Akhirnya memang benar-benar Malik bin Dinar mabuk dengan semabuk-mabuknya, sampai tidak tersadarkan diri. Pada saat tidak sadarkan diri tersebut, Allah mengirimkan satu sinyal peringatan ya, bagi Malik bin Dinar. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah mimpi kepada Malik bin Dinar, di mana di dalam mimpi tersebut Malik bin Dinar melihat bumi dalam keadaan kiamat. Lautan menjadi api ya. Bintang-bintang berguguran gitu ya. Bulan dan matahari tergulung ya, dalam sehancur-hancurnya. Sampai Malik bin Dinar itu tibalah di majelis Allah Subhanahu wa taala ya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada pengadilan tersebut Malik bin Dinar saya mendengar orang-orang dipanggil fulan bin fulan, kemudian ditimbang amalnya, dan fulan tersebut tiba-tiba wajahnya menjadi pucat seperti ya laksana mayat lah, seperti itu. Dan akhirnya Malik bin Dinar tibalah saat bagian Malik bin Dinar. Kebagiannya Malik bin Dinar datang, kemudian ditampilkanlah amal-amal Malik bin Dinar. Dan kemudian Allah mengirimkan ada satu ular raksasa ya. Ular raksasa tersebut mengejar-ngejar Malik bin Dinar. Larilah ke sana kemari, lari ke sana kemari Malik bin Dinar menghindari itu ular. Kemudian Malik bin Dinar bertemu dengan seorang kakek tua, yang tua renta ya, yang sangat lemah lah, sudah mungkin kalau di usia manusia udah ya 80-90 tahun mungkin lah ya, pokoknya lemah sekali. Akhirnya Malik bin Dinar meminta pertolongan. "Wahai kakek, saya dikejar-kejar ular itu," katanya ya. "Kemana saya harus pergi? Bantu saya." Kemudian kakek itu menjawab, "Wahai nak, aku sangat lemah. Aku tidak bisa membantumu. Ya, kamu melihat sendiri kondisiku tua renta, lemah. Bagaimana aku bisa membantu kamu? Cobalah kamu pergi ke arah sana. Mungkin di sana ada pertolongan." Akhirnya Malik bin Dinar pun pergi ke tempat di mana yang ditunjukkan oleh si kakek tua renta tadi. Setelah pergi ternyata tibalah di ujung jurang, di mana jurang itu langsung jadi kedalaman jurangnya itu berisikan api neraka yang sangat panas. Malik bin Dinar bingung, kenapa kakek itu menunjukkan jalannya malah ke jalan ke jurang. Jadi tinggal milih mungkin saya ya, antara dimakan ular atau terjun ke jurang yang berisi api tersebut. Dan kemudian Malik bin Dinar pun putar balik lah ya, wallahu alam seperti apa caranya putar balik, tapi masih dikejar oleh si ular tersebut. Ketemulah dengan kakek tersebut, kakek yang tadi, kemudian minta lagi petunjuk. Kemudian kakek itu mengarahkan ke sebuah gunung, pergilah ke sana. Malik bin Dinar pergi ke atas bukit ya, ke atas gunung. Nah, sampainya di gunung, Malik bin Dinar melihat banyak sekali anak-anak di sana. Dan kemudian anak itu berseru,
Ya Fatimah, tolonglah ayahmu ini," katanya ya, kata anak-anak yang lain yang ada di gunung tersebut. Kemudian Fatimah pun datang. "Wahai ayahku, apa yang terjadi?" Ceritakanlah oleh ayahnya ya, kejadian bahwa dia mengalami persidangan ya yang sangat dahsyat, mengalami peristiwa kiamat dan kemudian dikejar oleh ular. Dan kembali berbalik bertanya Malik bin Dinar kepada anaknya, "Wahai Fatimah, apakah ular itu?" Maka Fatimah menjelaskan, "Ayahku, ular itu adalah dosa-dosamu, kemaksiatan-kemaksiatanmu yang engkau lakukan selama di alam dunia. Ketahuilah wahai ayahku, sungguhnya segala perbuatan amal-amal apapun yang engkau lakukan di dunia, maka nanti di akhirat akan menjadi jasad." Sebagaimana kalau kita riwayat dengar atau baca dari riwayat yang lain, ketika nanti di alam kubur kita akan didatangkan oleh satu sosok. Kalau kitanya baik ya sosoknya juga baik ya, enak dipandang ya, ganteng lah kalau laki-laki ya, pokoknya indah. Tapi sebaliknya kalau amalnya buruk, maka amal kita akan menjelma menjadi sosok yang buruk. Nah begitupun itu. Untuk Malik bin Dinar, dosa-dosanya menjelma menjadi sosok ular yang sangat besar. Nah akhirnya Malik bin Dinar bertanya lagi, "Lantas siapakah itu kakek tua itu?" "Sesungguhnya," kata Fatimah, "sungguhnya kakek tua itu adalah amal solehmu yang kau sia-siakan, yang tidak engkau beri kekuatan sehingga tidak bisa menolongmu sedikit pun." Dan tadi, ular tadi itu adalah kemaksiatan-kemaksiatanmu yang engkau didik, yang engkau kembangkan sendiri dengan hasil dari kemaksiatan. Jadi ularnya awalnya kecil ya, dari dosa-dosa yang kecil, kemudian karena kemaksiatan yang sering dilakukan oleh Malik bin Dinar tersebut membuat ular itu semakin besar. Kemudian di akhir percakapan antara Fatimah dengan ayahnya tersebut, "Wahai ayahku, sungguhnya kalaulah aku tidak Allah panggil, atau kalaulah aku tidak dianugerahkan Allah kepadamu ya, maka senantiasa engkau tidak akan ada yang menolong." Artinya gak ada lagi senjata untuk digunakan untuk menambah timbangan pahalanya, karena ya anak itu masih dalam keadaan baik, suci, sehingga bisa membantu kepada Malik bin Dinar. Nah, dalam mimpi tersebut berakhirlah mimpi tersebut. Akhirnya Malik bin Dinar terbangun dalam keadaan yang ngos-ngosan lah ya, kalau kita sudah mimpi seperti itu. Akhirnya Malik bin Dinar mentekadkan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Malik bin Dinar setelah bangun tiba saat subuh. Setelah tiba saat subuh, Malik bin Dinar saat subuh. Sesampainya Malik bin Dinar itu di masjid, kemudian Malik bin Dinar mendengarkan satu lantunan ayat yang sama ayat tersebut yang disampaikan oleh Fatimah di dalam mimpinya. Seperti itu. Dan setelah kejadian itu berbaliklah 360 derajat kehidupan daripada Malik bin Dinar tersebut, yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taubat ya. Yang tadinya dia bergelimang dengan kedurhakaan, akhirnya Malik bin Dinar bergelimang dengan ibadah-ibadah ya. Sehingga disebutkan Malik bin Dinar seringkali menghabiskan malamnya untuk menangis, mentaubati perbuatan-perbuatannya, dan memohon kepada Allah agar senantiasa dijauhkan dari api neraka dan didekatkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dari sana kita dapat mengambil pelajaran bahwa pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terbuka kepada kita. Tinggal kitanya yang memilih akan menyebut baik sinyalemen dari Allah tersebut, atau justru membiarkan sehingga Allah ya akhirnya ya membiarkan kita juga. Dan Malik bin Dinar dengan dosanya yang sangat besar saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu kita pun yang mungkin memiliki dosa-dosa yang besar, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.